Berita yang kedua terkait dengan jelang G20, alat deteksi tsunami dipasang di Labuan Bajo. Dan pendengar, seperti kita tahu bahwa menjelang pelaksanaan G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada bulan November 2022 mendatang, sebanyak 4 alat pendeteksi dini bahaya tsunami telah terpasang. Terkait dengan hal ini, pendengar, di ujung telepon kami sudah bersama Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi, Pak Wabub. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Baik, Pak Wabub. Sehat. Salam sehat juga ya untuk Pak Wabub ya. Akhirnya pagi hari ini dan hari ini juga terjawab ya, sudah kembali bersama Pak Wabub nih ya. Oke. Ya, Mbak. Oke, Pak Wabub, menjelang pelaksanaan G20 ya di Mabar ini diberitakan bahwa ada 4 alat pendeteksi dini bahaya tsunami ini telah terpasang. Benar demikian ya Pak Wabub ya? Iya. Oke, nah ini tujuan dipasangnya alat tersebut ini apa sebenarnya Pak Wabub? Jadi begini, Mbak. Jadi yang pertama, setelah ditetapkan sebagai daerah wisata super prioritas, khususnya Labuan Bajo, Pemda itu menerapkan tidak hanya protokol kesehatan, tapi juga protokol keselamatan dan keamanan bagi setiap wisatawan, pengunjung maupun masyarakat yang ada dan datang berkunjung ke Manggarai Barat. Masalah misalnya contoh untuk protokol kesehatan kita gencar melaksanakan vaksinasi COVID. Sekarang sudah yang ketiga booster dan saat ini saya dapat laporkan selama 15 hari selama Mei ini kasus COVID kita itu 0 di Manggarai Barat. Itu untuk protokol kesehatannya. Lalu untuk protokol keselamatan, nah ini pemasangan alat-alat dari BMKG itu bertujuan dalam rangka kita menerapkan protokol kesehatan di Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo. Apa itu? Tujuannya adalah pertama memberikan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi. Jadi sistem peringatan dini tsunami yang namanya Indonesia Tsunami Early Warning System itu sudah dipasang di Rangko. Jadi ini ada kabel sepanjang lebih kurang 500 km yang dipasang di bawah laut, itu sampai hampir dekat Bali. Ini dalam rangka untuk secara awal mendeteksi adanya tsunami. Bila terjadi gempa di tempat lain, maka kalau berpotensi terjadinya tsunami di Labuan Bajo, maka alat ini akan segera memberikan peringatan dini. Nah, dengan demikian, maka kita sudah bisa mengambil langkah-langkah antisipatif jauh sebelum tsunami itu muncul di Labuan Bajo. Nah, sirene tsunami ini juga mereka pasang di puncak Waringin. Jadi begitu nanti kita telah mendapat peringatan dini, kemudian sebelum tsunami terjadi, maka secara otomatis sirene yang ada di puncak Waringin akan berbunyi. Ini juga untuk mengingatkan masyarakat dan pengunjung. Itu Mbak tentang tsunami. Oke, baik. Ini sebagai penanda seperti itu ya Pak Wabub ya. Tadi juga Anda sampaikan bahwa juga sudah memasang warning receiver system new generation ya dari BMKG. Nah mungkin ada juga beberapa shelter ya dipasang di sana ya Pak Wabub ya. Iya. Jadi kami dapat jelaskan bahwa protokol keselamatan tadi itu yang pertama kita menerapkan mitigasi bencana seperti misalnya kita pasang rambu-rambu evakuasi. Ini sudah terpasang. Jadi rambu-rambu evakuasi dipasang di berbagai jalan, di jalanan yang ada di Manggarai di Labuan Bajo dalam 5 bahasa. Jadi ini Mbak 5 bahasa rambu yang dipasang. Kalau nanti kalau Pak tempat Labuan Bajo bisa lihat bahwa rambu-rambu itu ada dan itu dalam 5 bahasa. Bahasa apa saja nih Pak Wabub? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, kemudian bahasa Indonesia sendiri. Satunya saya lupa bahasa, pokoknya 5 bahasa Mbak. Maksudnya disesuaikan dengan
kebangsaan orang yang datang, dan mereka juga mengerti. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia yang dipasang bahasanya itu. Oke. Kemudian juga pemasangan alat pendeteksi gempa tadi. Nah, kita punya 5 shelter gempa, alat yang dipasang yang memiliki sensor seismograf. Jadi untuk mengukur getaran gempa pada permukaan bumi. 3-nya sudah dipasang, 3 shelter ini. Itu 1 di Desa Glomori, ini antisipasi nanti untuk tahun depan ada kegiatan ASEAN Summit. Lalu selain di kota Labuan Bajo juga di Kecamatan Kubu juga sudah dipasang 3 shelter. Nah, dijanjikan 2-nya nanti akan dipasang pada tahun 2022. Nanti tempatnya nanti akan ditentukan bersama antara BMKG dan Pemkab Manggarai Barat. Kemudian yang tadi warning receiver system new generation itu, ini sebenarnya pemasangan tujuan untuk memberikan respon dini ketika terjadi gempa, sehingga langkah penanganan terhadap informasi bencana yang diberikan oleh alat tersebut bisa dilakukan secara lebih cepat, khususnya bila terjadi tadi gempa bumi atau tsunami, gitu. Jadi 2 alat ini yang tadi warning receiver system atau WRS new generation ini itu dioperasikan di 2. Yang pertama di kantor BPBD Kabupaten Manggarai Barat, yang kedua di Posar Labuan Bajo. Nah, selain itu juga Mbak, kami sedang membangun komunikasi dengan Basarnas. Ada rencana Basarnas nanti akan membantu sebuah helikopter di Labuan Bajo. Tapi ini dalam rencana, ini tujuannya apa? Nanti misalnya terjadi ada kecelakaan penumpang, wisatawan misalnya di pulau-pulau, itu lebih gampang untuk diangkut dengan helikopter ini. Tapi ini kita akan masih bicarakan lebih lanjut dengan pihak Basarnas, karena untuk ini harus dibangun dulu tempat untuk pendaratan helinya, yang rencana nanti juga akan dibangun di salah satu lokasi di Bandara Komodo. Itu Mbak, yang kita lakukan. Oke, baik. Jadi persiapannya tidak sebatas protokol kesehatan saja, tetapi juga keselamatan dan juga keamanan bagi pengunjung, seperti itu ya Pak Wabub ya. Betul Oke. Nah, sejauh ini boleh tahu Pak Wabub ya, persiapannya sudah berapa persen ya untuk menjelang G20 di bulan November mendatang nih Pak Wabub? Iya, jadi begini Mbak, sebenarnya puncak di G20 itu tidak dilaksanakan di Labuan Bajo. Rencananya terakhir itu dilaksanakan di Bali. Ya. Tetapi ada 10 kegiatan side event G20 yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Jadi kegiatan ini mulai dilaksanakan awal dulu, sudah mulai dengan kegiatan Asia Water Week yang dari Pak Wakil Presiden, dan mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, minus Agustus, September, Oktober, November, itu semua ada kegiatan sebulan, ada 1 kegiatan yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Nah, kegiatan-kegiatan ini kan dihadiri oleh tidak hanya tamu dari Indonesia, tapi dari luar negeri, dan inilah yang perlu sebenarnya diantisipasi oleh Pemda Manggarai Barat, yang saya bilang tadi kita melakukan protokol tidak hanya kesehatan tapi juga keselamatan dan keamanan. Prinsipnya kita akan memberikan rasa nyaman, aman dan selamat kepada setiap wisatawan, pengunjung yang datang dan menyelenggarakan kegiatan di Labuan Bajo. Apalagi Mbak, tahun 2023 kan rencananya ASEAN Summit itu dilaksanakan di Tanah Mori. Ini persiapan untuk kesana semua. Oke. Baik, yang terakhir apa yang menjadi pesan Anda nih untuk masyarakat Manggarai Barat sendiri dan juga para pengunjung ya yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, Pak Wabub? Baik, pesannya bahwa pertama tidak usah khawatir datang ke Labuan Bajo. Aman, Labuan Bajo siap menanti kedatangan para wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal maupun mancanegara. Kita aman. Dari segi kesehatan, protokol kesehatan kita laksanakan dengan sangat ketat, dan terbukti sekarang selama bulan Mei ini itu kasus COVID kita 0. Yang kedua juga kita menjamin keselamatan setiap orang yang datang. Dengan tadi misalnya terjadi sesuatu gempa bumi, kita sudah bisa mengantisipasi lebih awal. Prinsipnya Labuan Bajo siap untuk menyelenggarakan berbagai event, baik yang sifatnya nasional, apalagi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan event
G20 di Manggarai Barat. Terima Oke, kasih, Mbak. Pak Wabub, ini yang terakhir kami dengar informasi bahwa saat ini Bapak di Jakarta ya. Iya, Mbak. Oke, ini ada kegiatan apa nih Pak? Ada tugas, Mbak. Oke. Juga dalam rangka tadi berbagai koordinasi untuk sukseskan G20 ini. Baik, ya sukses Pak Wabub, salam sehat, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI di pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas Mbak, dan salam hormat untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Baik. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Dokter